Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan materi terkait dengan kebijakan pemerintah di sektor input pertanian yang merupakan materi pertemuan kedua pada mata kuliah bisnis input pertanian. Capaian pembelajaran untuk materi hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah khususnya di sektor input pertanian. Kemudian kebijakan pertanian. Kebijakan merupakan tujuan dan cara pemerintah yang digunakan untuk mempengaruhi variabel-variabel ekonomi. Jadi di sini adalah yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah, di mana kebijakan yang dibuat itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti harga, pendapatan nasional, nilai tukar, dan variabel ekonomi lainnya. Artinya adalah ketika ada variabel ekonomi yang memang dia terjadi masalah di pasar, misalnya harga, terjadi kenaikan harga beras pada saat paceklik, maka di sini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya harga beras itu tidak terlalu tinggi sehingga konsumen tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membeli beras. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap regulasi kebijakan yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi kebijakan itu bisa sudah diselesaikan atau yang sudah terlaksana, yang sedang dilaksanakan atau yang akan. Artinya adalah kebijakan masa lampau atau kebijakan sebelumnya itu biasanya digunakan sebagai evaluasi untuk membentuk kebijakan yang akan datang. Kebijakan pertanian sering disebut pula politik pertanian. Jadi ada yang menyatakan bahwa politik pertanian dengan kebijakan pertanian itu adalah hal yang sama, yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah untuk masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan ekonomi petani, dan kehidupan pedesaan. Tujuan kebijakan pertanian yang pertama adalah memajukan pertanian, ya. Jadi memajukan pertanian dalam hal ini adalah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa misalnya meningkatkan produksi. Kita ambil salah satu komoditas pertanian adalah beras, ya. Jadi di sini adalah bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah itu bisa memajukan peningkatan produksi dari beras nasional sehingga kecukupan kebutuhan beras secara nasional itu bisa dicukupi dari produksi nasional sendiri. Jadi pemerintah tidak perlu impor. Ya, ada beberapa cara yang dilakukan, misalnya penggunaan bibit unggul, kemudian penggunaan teknologi pertanian yang modern dan lain sebagainya. Kemudian mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, artinya adalah dengan luas lahan yang sama, bagaimana pertanian khususnya komoditas tertentu, yaitu produksinya bisa meningkat, artinya produktivitasnya juga akan meningkat. Meningkatnya produksi dan efisiensi produksi, ya ini adalah saling berkesinambungan, artinya ketika pertanian itu sudah maju, kemudian pemerintah memberikan bantuan pupuk, benih, otomatis bisa meningkatkan produksi dan otomatis juga efisiensi produksinya bisa meningkat. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah bagaimana kita menggunakan input ya minimal, tapi nanti produksi yang dihasilkan bisa maksimum. Artinya biayanya kita minimumkan ya, tapi menghasilkan produksi yang maksimum. Tingkat pendapatan petani meningkat. Ya, ketika produksinya sudah meningkat, otomatis pendapatan juga meningkat. Awalnya sebelum ada kebijakan, misalnya bantuan pemerintah terkait dengan pupuk, hasil per hektar untuk ubi kayu misalnya hanya 20 ton per hektar.
Ternyata setelah ada kebijakan meningkat dia jadi 25 ton per hektar. Dengan harga yang sama ya, kita misalnya kita tetapkan harganya tidak berubah, maka otomatis pendapatan petani juga akan meningkat. Kemudian tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Jadi kalau pendapatan meningkat, otomatis daya beli petani menjadi lebih besar, kemudian petani memiliki cukup modal untuk melakukan usaha tani selanjutnya, kemudian mereka juga memiliki eh, pendapatan untuk membiayai hidupnya. Artinya adalah kesejahteraan petani bisa menjadi lebih baik. Nah, semua dari tujuan kebijakan pertanian ini diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri. Ada beberapa ruang lingkup kebijakan pertanian. Yang pertama ada yang disebut dengan kebijakan harga, kebijakan produksi, kebijakan subsidi, kebijakan konsumsi, kebijakan pemasaran, dan kebijakan investasi. Jadi kebijakan pertanian ini dia mencangkup 6 kebijakan ya. Jadi kebijakan pertanian ini dibagi lagi menjadi ruang lingkup yang lebih kecil. Artinya pemerintah bisa fokus ke masing-masing ya. Yang kita bahas untuk mata kuliah bisnis input ini adalah khusus kebijakan pemerintah ya di sektor pertanian ya, di mana dia fokusnya adalah di bidang input pertanian. Nah, masuk di mana bidang input pertanian ini di antara 6 ruang lingkup kebijakan input pertanian. Kebijakan input pertanian dia masuk kepada kebijakan subsidi ya. Jadi di sini adalah yang kita bahas adalah hanya kebijakan subsidi yang berkaitan dengan input pertanian, apakah dia pupuk, pestisida, peralatan atau input pertanian lainnya yang memang ada campur tangan pemerintah. Kebijakan input pertanian ya adalah kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi harga input dan sistem distribusi input pertanian. Jadi ketika pemerintah itu membuat kebijakan di sektor input pertanian ya, nantinya akan mempengaruhi harga input dan sistem distribusinya. Contohnya mempengaruhi harga input seperti apa? Misalnya ada kebijakan pemerintah di input pertanian khususnya input pupuk. Ya, di sini ada subsidi pupuk. Jika ada subsidi pupuk, otomatis harga yang diterima petani itu jauh lebih rendah. Misalnya harga normal pupuk urea itu adalah Rp3.000 per kilonya. Ketika dia ada subsidi, petani cukup membayar 1.200. Artinya di sini pemerintah mempengaruhi harga. Kemudian distribusi ya. Nah, di sini tujuan pemerintah mempengaruhi sistem distribusi apa? Agar pupuk yang tersedia ini benar-benar sampai merata ke tangan petani. Makanya sekarang sistem subsidi pupuk itu dia sistemnya adalah tertutup. Kenapa disebut distribusi pupuk subsidi itu tertutup? Karena di sini petani yang mau mendapatkan subsidi pupuk, dia harus memiliki kelompok tani. Jadi pengajuannya memang dari petani, kelompok tani, Gapoktan, kemudian penyuluh setempat tingkat desa. Artinya adalah memang mereka membuat rancangan ya kebutuhan pupuk. Nah, tujuannya apa sistem tertutup ini? Agar tidak ada penyelewengan oleh pihak tertentu. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya di sektor pertanian bertujuan untuk membantu petani dalam hal pengadaan input-input pertanian atau faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. Artinya ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah, pasti tujuannya adalah bagaimana bisa membantu petani terutama dalam pengadaan inputnya. Jadi nantinya yang akan mempengaruhi kegiatan usaha tani. Kemudian kebijakan input pertanian merupakan intervensi pemasaran input pertanian dengan akselerasi adopsi teknologi baru pertanian. Jadi di sini tidak hanya bantuan pemotongan harga, bantuan terkait dengan distribusi. Kebijakan input pertanian juga mendorong akselerasi ataupun adopsi teknologi baru ya. Misalnya ada peralatan
baru yang bisa membantu petani. Nah, di sini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalnya satu kelompok tani atau satu gapoktan diberikan satu teknologi, ataupun misal lagi adalah ada benih unggul, ya, yang artinya adalah produksinya bisa meningkat dari jenis-jenis benih padi yang lainnya. Artinya adalah teknologi yang kita bicarakan di sini adalah tidak hanya terbatas pada teknologi peralatan, ya. Teknologi itu bisa berupa bibit unggul, bisa berupa pemupukan yang seimbang dan lain sebagainya. Bentuk intervensi pemerintah di sektor input pertanian ada 3. Yang pertama adalah subsidi input dengan mendorong harga output. Nah, apa maksudnya subsidi input dengan mendorong harga output? Jadi ketika ada subsidi input, ya, maka dia akan mendorong harga outputnya. Kita ambil salah satu input di sini adalah pupuk misalnya. Ketika ada subsidi pupuk, ya, misalnya adalah ketika dia pada awalnya petani itu tidak mendapatkan subsidi pupuk, ya, biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk misalnya satu kali musim tanam itu adalah 500.000, misalnya untuk menanam ubi kayu. Ketika ada subsidi pupuk, ternyata petani cukup mengeluarkan uang 200.000, ya. Kemudian jadi di sini adalah sisa uang petani untuk membeli pupuk adalah 300.000. Maka apa yang dilakukan petani? Dari sisa uang dari hasil adanya subsidi pupuk itu bisa digunakan untuk membeli pupuk yang lain, ataupun digunakan untuk misalnya membeli pestisida, biaya tenaga kerja. Artinya dengan adanya subsidi pupuk ini, ya, petani bisa mengalokasikan sebagian uangnya untuk yang lainnya, sehingga dia akan mempengaruhi apa? Awalnya dia hanya bisa beli satu sak, ya, pupuk 50 kilo, kemudian ada subsidi, petani bisa membeli 100 kilo misalnya. Otomatis, ya, petani akan lebih baik memberikan pupuknya, artinya adalah pemupukan yang lebih baik kepada tanaman ubi kayu. Nah, kalau pemupukan yang lebih baik terhadap suatu tanaman ubi kayu, bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya otomatis kepada produksinya, buah ubi kayunya menjadi lebih baik. Kalau ubi kayu biasanya yang diambil adalah patinya, ya. Jadi ketika dia timbang di pabrik, ternyata kadar airnya rendah, ya, kandungan patinya yang dibuat untuk tepung tapioka itu tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga jualnya juga akan menjadi tinggi. Makanya di sini subsidi input itu akan mendorong dari harga outputnya. Kemudian subsidi input dengan subsidi kredit, ya, artinya adalah petani misalnya tidak memiliki modal untuk membiayai kegiatan usaha taninya. Makanya di sini petani melakukan pengajuan pinjaman modal, ya, di sektor formal, ya, misal bank, koperasi, KUD. Nah, peran kebijakan pemerintah apa? Di sini pemerintah membantu dalam hal subsidi bunga kreditnya, yang awalnya adalah per tahun misalnya petani harus membayar pinjaman dengan tingkat suku bunga 12%, di sini petani cukup membayar 7%. Sisanya 5% bagaimana? Itu adalah disubsidi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah subsidi input dengan sistem pengiriman, ya. Jadi penggunaan input ataupun input misalnya pupuk, pestisida ataupun lainnya, dia harus tersebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara pelosok, otomatis permasalahan apa yang terjadi? Jalanan rusak, aksesnya tidak ada. Jadi ketika jalanan rusak, maka apa yang terjadi terhadap pupuk tersebut? Otomatis ketika sampai ke tempat tujuan, harga pupuk menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena akses jalannya susah, sehingga menimbulkan biaya transportasi yang tinggi. Otomatis biaya itu akan dimasukkan kepada harga pupuknya. Ketika harga pupuk itu naik, otomatis petani itu yang tidak memiliki cukup modal, dia akan kesulitan untuk membeli pupuk.
maka kebijakan yang dilakukan pemerintah dia akan memberikan subsidi biaya transportasi. Jadi artinya ketika pupuk itu sampai ke tempatnya, dia harga jualnya adalah sama seperti ketika harga pupuk tersebut dijual di kota misalnya. Dimensi kebijakan input pertanian yang pertama adalah tingkat harga input yang berkonsentrasi pada pembayaran input pupuk dan pestisida. Jadi kebijakan ini pemerintah berfokus pada bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi harga inputnya, baik itu misalnya pemotongan harga ataupun lainnya. Sistem pengiriman input pertanian yang berkonsentrasi pada aliran input pertanian kepada petani sebagai produsen. Ya, jadi di sini kebijakan yang dikeluarkan seperti pemerintah memberikan subsidi terkait dengan biaya pengiriman sehingga harga input itu tidak jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, informasi yang tersedia untuk petani yang berkonsentrasi pada tipe atau jenis, jumlah dan kombinasi input yang tepat untuk sistem pertanian yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyuluhan. Artinya di sini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyuluhan pertanian. Jadi di sini pemerintah memberikan penyuluhan kepada petani, misalnya bagaimana pemupukan yang benar, ya, bagaimana cara mengolah lahan, bagaimana mengendalikan hama penyakit, ataupun penyuluhan terkait dengan adanya benih baru, teknologi baru, dan lain sebagainya. Tujuan kebijakan input pertanian yang pertama adalah meningkatkan produksi pertanian, ya, sudah pasti artinya harapannya ketika ada kebijakan, ya, apapun bentuknya, khususnya di sektor input pertanian, itu bisa meningkatkan produksi pertanian. Kemudian meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian. Dan terakhir adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta pemerataan tingkat pendapatan. Jadi petani akan mendapatkan pendapatan yang lebih ketika dia adanya kebijakan dari pemerintah yang memang dia mendukung dari kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Mekanisme subsidi input pertanian untuk meningkatkan produktivitas artinya adalah ketika masyarakat zaman dahulu sebelum zaman industrialisasi, kita tahu bahwa petani itu banyak yang menggunakan bibit atau benih dari hasil tanaman sebelumnya, ya. Karena perkembangan industri untuk khususnya di input itu masih kurang. Ketika zaman sekarang udah masuk zaman industrialisasi, petani banyak perusahaan, ya, khususnya sektor input pertanian, dia memang mengeluarkan benih atau bibit yang bersertifikat, yang lebih unggul. Nah, karena zaman industrialisasi ini adalah peran pemerintah cukup baik, artinya pemerintah melakukan penelitian dengan misalnya para peneliti bagaimana menciptakan benih unggul. Nah, di sini adalah ada perbedaan produksi yang dihasilkan ketika petani menggunakan benih lokal, ya, artinya benih yang dihasilkan sendiri dengan benih yang memang dia sudah bersertifikat, ya, udah ada jaminan bahwa benih tersebut unggul. Dengan penggunaan input yang sama, bisa kita lihat titik A maupun titik B, ya, input pupuk yang sama atau input benih yang sama, ya. Jadi di sini adalah misalnya titik A dia menggunakan benih unggul, titik B dia menggunakan benih hasil tanaman sebelumnya, ataupun dia petani itu membuat benih sendiri, ya. Dengan menggunakan input yang sama jumlahnya, maka produksi yang dihasilkan otomatis akan lebih besar untuk titik yang A. Jadi di sini terlihat perbedaannya. Ini adalah contoh kebijakan di sektor peningkatan pangan, misalnya kebijakan bidang perbenihan, pupuk dan pestisida, kebijakan bidang pengairan, ya. Jadi bagaimana pemerintah ketika petani misalnya ada trouble airnya bermasalah dengan adanya ketersediaan air, maka pemerintah bisa membuat irigasi. Kemudian kebijakan diversifikasi usaha, jadi petani misalnya menanam tidak hanya satu jenis tanaman dalam satu lahan,
Kemudian kebijakan penyuluhan yang berkaitan memberikan informasi, pengetahuan tambahan atau perkenalan teknologi baru kepada petani, dan kebijakan harga input dan output. Kelemahan dari subsidi input di sektor pertanian, yang pertama adalah penyelewengan program sehingga tidak tepat sasaran. Ya, jadi di sini akibatnya apa? Petani yang seharusnya mendapatkan bantuan pupuk itu menjadi tidak didapatkan. Jadi makanya sekarang itu sistem distribusi pupuknya adalah tertutup ya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya bagaimana sistem distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah saat ini. Subsidi input dalam bentuk barang seperti benih unggul rawan penyimpangan dalam pengadaan barang, yang pada akhirnya benih yang disalurkan menjadi tidak berkualitas dan petani dirugikan. Jadi memang banyak hal kekurangan terkait dengan penyaluran benih ya. Jadi ada memang kelemahannya adalah benihnya tidak sesuai dengan yang ditanam petani, atau ada oknum yang sengaja menukar benih dengan benih yang tidak berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian subsidi bunga kredit tani tidak termanfaat secara optimal karena perbankan terlalu ketat dalam mekanisme penyaluran kepada petani ataupun kelompok tani. Jadi memang kalau di pinjaman secara sektor formal itu adalah permasalahannya adalah kesulitan dalam masalah administrasi, kemudian harus adanya agunan. Jadi memang di antara permasalahan-permasalahan ini adalah perlu adanya tingkat pengawasan dan evaluasi bagaimana suatu kebijakan itu ketika dia dilakukan ataupun diterapkan di lapangan, bagaimana seberapa besar tingkat keberhasilannya sehingga bisa menjadi evaluasi, karena biasanya permasalahan terkait dengan kebijakan input pertanian di daerah satu dengan daerah lainnya itu biasanya berbeda. Demikian penjelasan untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.